Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Mudah-mudahan kita semua masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu sehat dalam keadaan pandemi seperti sekarang ini. Teman-teman sekalian yang saya sayangi dan selalu saya support supaya bisa sukses bareng-bareng. Melalui grup ini atau kelas online via Zoom ini, saya berharap teman-teman bisa menggunakan sebaik-baiknya untuk belajar langsung sama Miss Widi, karena Miss Widi ini orang yang paling tepat untuk kita belajar mempersiapkan IELTS. Sebelum saya menjelaskan tentang siapa Miss Widi sebenarnya, mungkin di sesi pertama yang sudah pada ikut sudah pada tahu ya CV-nya Miss Widi. Tapi saya akan sebutkan kembali CV-nya Miss Widi. Sebelumnya saya menjelaskan dulu. Jadi grup ini atau kelas online via Zoom ini diperuntukkan untuk teman-teman yang ingin memperbaiki dan belajar bahasa Inggris. Kemarin kita sudah membahas tentang General IELTS dan listening di sesi pertama, Intensive IELTS Preparation, dan di sesi kedua kita akan belajar tentang reading. Reading itu unik soal-soalnya dan juga salah satu paling challenging buat saya pribadi. Jadi teman-teman kalau misalnya sudah terbiasa dengan pertanyaan-pertanyaannya dan udah ada kira-kira bagian mana yang paling challenging buat kalian, silakan dipertanyakan dengan Miss Widi. Siapa tahu Miss Widi punya tips dan trik untuk menjawab soal-soal tersebut. Selain itu juga untuk sebagai pengantar buat teman-teman, untuk sesi yang ketiga kita akan belajar writing. Saya akan menawarkan teman-teman untuk kita punya sesi latihan, terserah nanti boleh tulis di chat ya, mau vote writing 1 apa writing 2 untuk kita latihan menulisnya. Jadi nanti di grup saya akan posting pertanyaannya apa, lalu kalian bisa latihan sesuai dengan waktu yang diminta, misalnya 40 atau 20 menit, karena sesi pertama writing 1 itu kalau nggak salah 20 menit, dan writing 2 itu 40 menit. Jadi menurut kalian mau latihannya di sesi yang writing 1 apa writing 2? Nanti pertanyaannya saya taruh di grup, kalian latihan di rumah, bisa kalian kirimkan ke email saya hasil writing kalian dan kita akan review. Yang terpilih akan kita review di sesi writing ke depan. Terus silakan tulis vote-nya di bagian chat supaya saya tahu kalian milihnya banyakan di writing 1 atau writing 2. Oke, saya masuk untuk perkenalkan Miss Widya. Oh, saya sendiri belum kenalan nih. Jadi nama saya Anggi, saya adalah awardee Australia Award Scholarship Intake 2018, berarti saya ujian atau pendaftarannya di 2017. Saat ini saya belajar Master of International Relations di Deakin University di Melbourne, dan saat ini penelitian saya tentang women and terrorism. Kalau teman-teman ada yang juga meneliti tentang bidang yang sama, silakan chat saya langsung, akan menjadi diskusi yang menarik ya nanti. Oke. Miss Widi Wijanti, lulusan S.Hum M.Hum. Beliau adalah kelahiran di Jakarta 18 Januari dan tahun 84. Beliau mempunyai pendidikan di S1-nya Humanities di English Literature, sastra Inggris di UI dari 2003 sampai 2007. Kemudian juga EFL teacher. Beliau mengikuti training EFL teacher English as Foreign Language di Salemba UI PPB. Kemudian beliau juga teacher training di KSM Course Jakarta tahun 2008. Juga beliau adalah English Facilitator Training for English
for academic purposes di UI Depok. Terus beliau juga mengikuti workshop Adopt Captiva di Sampurna University di Bandung, dan juga beliau Master of Arts in Applied Linguistics at Atmajaya Catholic University. Beliau juga mendapat sertifikasi dari Intensive Cert TESOL by Trinity London di IILF Bali. Jadi beliau ini adalah tutor bahasa Inggris untuk mengajar di Lesson for Life English course di Tamrin di Jakarta. Kemudian beliau juga fasilitator bahasa Inggris di UI di Depok dan Salemba. Juga beliau pernah mengajar di 2008 sebagai supervisor TOEFL prediction di Bakri School of Management. Dan banyak lagi ya, beliau di program consultant, juga di Sampurna University sebagai English lecturer atau dosen bahasa Inggris. Nah, teman-teman semua, jadi barusan saya sudah memperkenalkan Miss Widi. Kalau misalnya teman-teman penasaran, pengen tanya langsung sama Miss Widi, boleh. Miss Widi ada di grup Telegram dan grup WhatsApp. Atau mau tanya sama saya langsung di grup juga boleh. Jadi yang mana aja. Yang penting bisa membantu kalian semua. Oke, Miss Widi silakan. Terima kasih Mbak Anggi kesempatannya. Selamat siang teman-teman semua. Mudah-mudahan masih semangat ya. Terima kasih sudah hadir pada kesempatan kali ini. Kita akan membahas reading. Sebelumnya kita sudah membahas listening dan juga IELTS overview. Nah, sekarang nanti kita akan mencoba beberapa latihan cara menjawab. Jadi kalau kalian sudah menyiapkan kertas atau pensil, Miss, maaf ya, suaranya mute tadi Mbak tadi otomatis mute semuanya ya. Sorry. Tadi ada suara dari yang lain. Ya, jadi karena nanti kita akan latihan secara langsung, ada 3 tipe soal yang akan kita coba. Jadi lebih baik kalau ada kertas dan pensil di sebelah kalian ya. Sekarang saya coba share screen. Masih disabled, Mbak, ini? Oh, masih disable. Sebentar. Ya. Saya bikin settingnya lagi. Mohon maaf, nanti kalau misalnya saya hanya memberikan contoh latihan mengerjakan secara langsung, hanya 3 contoh ya, karena waktunya yang sangat terbatas. Dan 3 contoh ini merupakan yang paling sulit. Sedangkan tipe-tipe soal yang lainnya nanti kalian bisa coba latihan sendiri. Udah, Miss? Ya. Oke, sudah ya? Oke, nah ini kita mulai. IELTS reading itu terdiri dari 3 sections atau 3 jenis teks, dan kalian punya 60 menit to complete the test. Bentar. Nah, perbedaannya dengan yang listening skills atau listening section, sebelumnya kalau listening kalian punya extra time 10 menit untuk transfer answer ke answer paper, tapi kalau reading section kalian tidak punya waktu. Jadi sarannya adalah kalian harus langsung menuliskan jawaban ke dalam lembar jawaban, ya. Lalu your answers must be on the answer paper at the end of the 60 minutes. Jadi ketika 60 menit sudah berakhir, maka akan langsung pergi ke writing section. Jadi be careful with this, karena kalau kalian ternyata belum mengisi atau belum mindahin jawaban dari test paper ada 5 soal, berarti kan kalian akan kehilangan 5 poin. Dan di sini harus diingat bahwa tidak ada yang namanya penalti atau tidak ada minus kalau jawaban kalian salah. Selain itu juga gunakan penulisan sesuai dengan huruf kapital yang
sudah ditentukan ya. Jadi kalau misalnya kalian memilih untuk menulis huruf kapital semua memang tidak disalahkan, cuman untuk menulis dengan huruf kapital semua itu akan memakan lebih banyak waktu dibandingkan kalian menulis secara reguler, maksudnya ada huruf kecilnya. Jadi sesuai dengan clue yang ada pada test paper. Jadi sarannya adalah menulislah secara reguler. Nah, the total length of all text kalau misalnya dijadikan satu, itu totalnya kurang lebih 2.000 sampai 2.750 kata. Jadi, satu teksnya ya kurang lebih 700 sampai 1.000 kata. Oke, kira-kira seperti ini adalah tes formatnya. Mudah-mudahan kalian tidak terlalu stres ya. Oke, berikut. Ini adalah the question types. Question types-nya ada apa aja sih? Satu, multiple choice. Lalu kita punya providing 1 to 3 word answers, ada completing a summary, indicating which paragraph contains information, identifying information, memilih true, false, not given, yes, no, not given, choosing headings, labeling diagram. Lalu ada juga completion and multi-matching. Multi-matching di sini itu bisa ada information, headings, features, atau sentence endings. Lalu kita juga ada identifying writer's views atau claims. Nah, dari ke-12 tipe soal ini bisa aja muncul di section mana aja, di teks mana aja. Jadi be careful and be familiar with it. Jadi misalnya dalam satu teks, itu bisa aja ada muncul 3 question types yang berbeda. Jadi misalnya dalam satu teks itu ada 12 soal, mungkin yang 4 soal adalah multiple choice, lalu yang 6 soal itu adalah completion atau completing a summary, lalu sisanya adalah choosing true, false, not given. Itu kalian harus siap dengan itu. Nah, dari ke-12 tipe ini, yang paling susah itu adalah menentukan true, false, not given, atau yes, no, not given. Yang paling susah itu menentukan apakah ini salah atau tidak tertera. Nah, oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini nanti kita akan mencoba latihan. Gimana sih caranya untuk mencari atau menentukan apakah ini false atau not given. Ya, oke. Nah, sebelum itu kita coba pelajari dulu yang teknik yang utama itu ada 2 macam, skimming dan scanning. Nah, yang skimming teknik itu adalah membaca cepat keseluruhan teks. Nah, ini disarankan maksimal itu kalian spend waktu sebanyak 2 menit. Kalau lebih dari itu tidak efektif atau dalam tanda kutip membuang waktu. Jadi sebaiknya gunakan atau kalian coba latihan untuk melakukan speed reading selama 2 menit untuk menghabiskan teks yang sepanjang 700 sampai 1.000 kata. Itu namanya latihan skimming. Nah, skimming teknik ini caranya itu satu, membaca langsung semua, ya itu bisa, atau hanya membaca bagian-bagian tertentu saja. Apakah bagian-bagian tertentu? Bagian tertentunya itu misalnya judul, lalu misalnya ada subjudul dari judul paragrafnya, terus nanti ada topic sentence. Topic sentence itu adalah kalimat pertama dalam setiap paragraf. Jadi saran saya baca judul, subjudul kalau ada, lalu the first sentence of each paragraph. Jadi semua kalimat pertama dalam paragraf. Selain itu juga kalian bisa mengecek lagi your understanding, pemahaman kalian dalam memahami teks dengan membaca kalimat terakhir dalam setiap paragraf. Gitu. Itu salah satu cara untuk skimming teknik. Ya. Nah, setelah itu baru kita lakukan scanning. Scanning teknik. Scanning teknik itu adalah you need to locate the answers. Jadi pertanyaannya apa? Kalian harus bisa menemukan lokasi atas jawaban yang ditanyakan pada soal. Nah, itu namanya scanning teknik. Misalnya tahun 1989.
Lalu kalian langsung cari di teks, mana nih 1989? Oh, di sana. Nah, kalian fokus di area itu. Karena disitulah jawaban berada. Nah, itu adalah scanning teknik. Jadi, jika kalian merasa sulit dengan reading, make sure that you have the skills of skimming and scanning. Itu aja ya. Oke. Ini salah satu contoh soal choosing headings. Ya. Sample passage 6 has 6 sessions, A until F. Nah, di sini instruksinya harus diperhatikan. Choose the correct heading for sections A to D and F from the list of headings below. Write the correct number 1 until 9 in boxes 1 to 5 on your answer sheet. Ingat, kalau disuruh menulis seperti ini di lembar jawaban, tulislah dengan bentuk yang sama. 1 dalam bentuk Romawi dan 9 sampai 9 dalam bentuk Romawi. Nah, ini adalah list of headings. Kalau kalian punya soal seperti ini, saran saya langsung lihat ke paragraf teksnya, lalu matching. Dijodohkanlah satu persatu. Kalian lihat teksnya, ada misalnya paragraf A, kalian baca kalimat pertamanya, kalimat pertama, dan kalimat terakhir. Kira-kira cocok dengan yang mana nih? Pilihan 1 sampai 9, yang mana yang paling cocok? Seperti itu. Itu salah satu tips untuk choosing headings. Ya. Jadi skills yang dibutuhkan adalah understanding the aim of a section, memahami pembedaan antara main idea and supporting points. Main idea itu adalah ide pokok ya atau gagasan pokok. Lalu supporting points itu hanyalah pendukung, poin-poin pendukung. Jadi kalian harus bisa membedakan antara gagasan pokok dan gagasan penjelas. Lalu berikutnya understanding aims of paragraphs and sections. Jadi dalam setiap paragraf itu kalian harus paham ini tujuannya apa. Is it to expose, maksudnya untuk memberikan informasi, ataukah giving explanation, memberikan penjelasan, giving clarification, atau malah entertain, menghibur. Dari sana pun kalian bisa paham apakah tujuan-tujuan dari setiap paragraf. Lalu tipsnya adalah read the headings before you read the passage. Jadi kalian paham, oh kalimatnya seperti ini nih, lalu read the passage. Cocokkan. There are often more headings than you need. Jadi misalnya pilihannya ada 10, ternyata teksnya itu headings yang dibutuhkan hanya 9, jadi ada kelebihan 1, seperti itu. Answers are often numerals, 1 dalam Romawi, and read instructions carefully to check. Ya, dan seperti ini biasanya answers do not come in order, jadi a bit random, ya. Nah, di sini sudah saya berikan link untuk matching heading question, kalian bisa lakukan latihan. Nah, mari kita coba latihannya. Sudah siap dengan pensil dan kertasnya? Di sini saya punya 3 teks. Mari saya berikan waktu, seharusnya saya berikan waktu 1 menit, harusnya kalian bisa, dan mengerjakan 4 soal di atas. Kita mulai dari sekarang. 1 menit ya.
Oke, waktunya sudah habis. Coba kita cek jawabannya, kita lihat cara mengerjakannya. Nah, di sini adalah cara kalian membaca atau skimming. Ya, fokus pada kalimat pertama. Lalu kalian cocokkan dengan headings atau pilihan headings yang harus kalian pilih. Kita lihat yang teks A. With upwards of 300 product launches, installations, and exhibitions, London's annual 9-day design festival is a... Di sini kalian bisa lihat ada disebutkan 300 product launches. Kira-kira ini mengacu ke yang manakah? Simple cell phone, Strange TV, number of production on the festival, atau 3 designs of a software. Ini nggak ada ngomongin masalah software, jadi kita omit aja. Ngomongin cell phone? No. Strange TV? Nggak ada mention TV. Okay, so this is the answer for number of products. Ada berapa number of products? 300 products. Nah, jadi di sini tulis A. Gitu. Ya. Oke, yang kedua, paragraf B. One was the launch of 2 consumer electronics products designed to simplify and beautify our technology added lives. Lalu ada 2 dibilang 2 consumer electronic products. Kalian continue, lanjutkan. Karena dalam kalimat pertama di sana tidak ada clue, belum jelas nih clue-nya. Apa sih? Tentang apa sih? Lalu lanjutkan. Oh, ternyata ada disebutkan phone. Baca lagi, make sure that ini mengacu benar-benar ke a simple cell phone. Lalu baca di sana, it will replace your smartphone, but suggest users use it in the evenings, weekends, and on holiday. Di sini disebutkan bahwa it is a simple thing to make. The first was a mobile phone launched by Swiss company Punch and designed by Jasper Morrison. Jadi fungsi utamanya adalah to make calls and text gitu. Jadi untuk paragraf B itu adalah a simple cell phone. Kita lihat lagi yang paragraf C. Kita lihat kalimat pertamanya. The other electronic launch came from the unlikely French sibling duo of the Burolek brothers. Oh, berarti yang tadi kan dia bilang ada 2 electronic products. Yang pertama itu adalah phone. Yang berikutnya apa nih? Belum jelas. Continue to the next sentence. Oh, ada kata-kata TV nih. Oke. Their new television. Lanjut lagi, the last sentence. Again, their focus was on dialing down digital insanity. Alright, so ini membahas tentang TV, a strange TV. Berarti jawabannya adalah C untuk a strange TV. Berarti kelebihan pilihan adalah yang tidak dibahas dalam teks ini, 3 designs of a software. Gitu. Ya, mudah-mudahan bisa. Nah, sekarang kita continue to the next question type, which is yes, no, atau not given ya. Di sini true, false, not given. Kalian jika punya ini, soal seperti ini, lihat instruksinya, disuruh menulis true, false, not given seperti ini cara penulisannya. Make sure pada lembar jawaban, tulislah seperti ini. Huruf kapitalnya juga seperti ini. Ya, jangan disingkat, disuruh nulis true, disingkat menjadi T. Jangan. Harus ikutin instruksinya. Oke. Di sini tipsnya adalah cara melakukannya. Kalian harus melihat, understand the meaning of each answer. Kalau dibilang true berarti the statement agrees with the information. Lalu kalau false berarti contradicts the information. Kalau not given berarti there is no information on this. Ingat ya, kadang dalam teks reading itu kita punya pengetahuan sendiri. Jadi kita tahu gitu bahwa sebenarnya
bumi itu bulat misalnya ya, kita tahu gitu. Tapi kalian tidak bisa menghubungkan apa yang kalian tahu, informasi apa yang kalian tahu dengan teks tersebut. Kalau memang tidak disebutkan dalam teks tersebut, kalian tidak bisa menyimpulkan atau mengatakan bahwa bumi itu bulat gitu. Jadi kalau memang tidak ada informasinya pada teks, berarti it's not given. Itu sebenarnya yang bikin tricky. Kadang kita tuh memasukkan pengetahuan yang kita sudah tahu ke dalam pemahaman teks. Nah, itu yang sebenarnya tidak boleh dilakukan. Karena itu nanti akan membuat kita bingung untuk menjawab antara false atau not given. Nah, untuk soal-soal seperti ini juga, kalian harus bisa memahami bahwa ada beberapa kalimat yang diparaphrase atau dirangkai ulang gitu, dirangkai dengan kata-kata lain, tapi maknanya sama. Entah dia berubah menjadi kalimat positif, entah dia berubah menjadi kalimat negatif, namun maknanya tetap sama. Nah, itu kalian harus bisa memahami, ya. Dan jawabannya biasanya come in order. Maksudnya saya, misalnya jawaban nomor 1, berarti itu berada di awal teks, gitu. Terus jawaban nomor 2 nanti muncul setelah jawaban nomor 1 ditemukan posisinya. Lalu jawaban nomor 3 itu nanti akan ditemukan setelah lokasi kalian menemukan jawaban nomor 2. Seperti itu. Jadi, the answers come in order. Sudah paham ya sampai di situ? Nah, ini adalah contoh yes, no, not given. Sama, tipsnya juga sama. Kayak misalnya di sini nih, saya kasih contoh ya. Di sini soalnya adalah 30% of deaths in the United States are caused by smoking-related diseases. Nah, ini 30% ini adalah tulisan yang kalian temukan pada soal. Ketika kalian temukan pada teks, kalian mungkin tidak akan menemukan kata 30%. Tetapi bisa aja kalian melihat teksnya itu seperti ini. Almost 1/3 of, gitu. Jadi, sepertiga, kan kata almost, hampir sepertiga, dengan 30%, kan hampir sama dia. Jadi, itu yang namanya paraphrase. Ya. Oke, continue to the next. Nah, ini adalah tips-tipsnya. Tadi sudah saya sebutkan. We continue latihannya. Di sini judulnya adalah Britain Needs Strong TV Industry. Ya. True, false, not given. Nanti di lembar berikutnya kita bisa lihat, kalian bisa lihat latihannya di sini, ya. Coba saya cek dulu. Oke, ini dia soalnya. Ada 3 soal, nomor 27, 28, 29. Sama, saya berikan waktu 1 menit juga untuk kalian menjawab nomor 27, 28, dan 29. Ya, kita mulai dari sekarang. Oke, sudah selesai. Gimana kira-kira jawabannya?
Benar apa salah ya? Oke, continue. Let's see how we do it. Pertama kita lihat dulu soalnya. Nomor 27, soalnya adalah Armando Iannucci expressed a need of having more popular channels. Di sini kalian harus meng-highlight keywords, kata kuncinya. Kata kunci biasanya dalam bentuk nama, terus kayak gitu kata kerjanya apa, lalu dalam kata benda biasanya, ya. Kita lihat pertama itu adalah subjeknya Iannucci, Armando Iannucci. Di dalam teks ada nggak nama-nama Armando Iannucci? Oh, ada nih di sini paling atas. Tapi yang paling atas ini ngebahas tentang yang tertulis di soal nggak sih? Oh, nggak sih. Terus kita lihat. Express a need of having more popular channels. Oh, ngomongin channels. Coba lihat. Ada channels. Oh, ada nih. Popular channels. Nah, ini di-highlight. Kalian highlight. Terus langsung ditelaah, dianalisis. Oh, ini apa ya persamaan pada teks, kalimat pada teks dengan pada soal. Kita lihat, si Iannucci bilang bahwa ada kebutuhan untuk menambah more popular channels gitu. Terus di sini dibilang, Iannucci pada teks bilang, it's more important than ever that we have more strong popular channels. Oh, kayaknya sama nih maknanya antara apa yang di teks dengan apa yang di soal. Oke, berarti jawabannya true karena the statement agrees with the information. Jawaban kalian benar nggak? Yang kedua, nomor 28. John Whittingdale. John Whittingdale. Itu namanya scanning. John Whittingdale, mana John Whittingdale? Oh, ini dia, John Whittingdale. Lalu, wanted to dismantle the BBC. Lalu, dismantle. Kata apa ya? Artinya apa sih dismantle? Bingung kan? Kita lihat dulu. Rejected suggestions that he wanted to dismantle. Syukurlah ternyata kata dismantle, kita nggak perlu tahu artinya dismantle. Jadi kalau kalian nggak tahu artinya, ya nggak usah nggak jadi masalah gitu. Dismantle itu artinya adalah melepas atau memisahkan. Ya. Tapi di sini ada kata rejected suggestions. Jadi dia itu menolak saran atau menolak kalimat bahwa dia ingin melepaskan atau memisahkan dari BBC. Di sini dibilang apa? John Whittingdale wanted to dismantle the BBC. Tapi di sini ingat ada kata rejected. Berarti jawaban untuk nomor 28 adalah false. Gitu. Paham ya sampai di sana? Oke, karena apa statement yang ada di soal itu berbanding terbalik dengan apa yang ada di teks. Oke, next. Nomor 29. Iannucci delivered the 30th annual McTaggart Lecture. Kuncinya adalah apa? McTaggart. Ya, McTaggart Lecture, lalu juga Iannucci, lalu di situ dibilang 30th annual. Mari kita cari McTaggart Lecture. Mana McTaggart Lecture? Oh, di sini nih. Loh, ada sebutannya. 40th annual McTaggart. Di sini 40 nih. Yang ke-40. Di sini yang ditanya adalah yang ke-30. Coba cari yang 30, ada nggak? Gitu. Oh, nggak ada ternyata. Aduh, jawabannya apa ya kalau gitu ya? False apa not given? Karena kita nggak bisa nyebut itu false. Yang kita punya info adalah dia deliver the 40th. Jadi, jawabannya adalah not given. Oke? Paham ya sampai sana? Right. Kalau kalian masih penasaran untuk tahu soal-soal berikutnya, kalian bisa aja klik yang ada di bawah ini nih, ya. Oke, klik aja ini nanti. Oke. Next. Multi-choice. Untuk multi-choice ini saya nggak akan membahas satu persatu. Di sini saya hanya memberikan keywords yang bisa kalian highlight,
Misalnya kalau multi choice seperti ini, kita lihat nomor 10 ya, itu adalah tahun. Ini keywords ini sangat membantu kalian untuk scanning posisi atau locating answers, posisi jawaban yang ada di teks. Jadi tahun 1982, lalu soil erosion. Lalu kita lihat dia reduce the productivity atau damage to 20%, karena di sini ada sama-sama 20%, itu ada kemungkinan jawabannya. Jadi kalau misalnya ada dua options yang sama-sama menyebutkan hal yang sama, make sure atau kalian harus berasumsi, prediksi bahwa mungkin itu tuh jawabannya. Gitu. Itu ada satu tips juga di sana. Ya. Berarti antara A dan C. Berarti kalian sudah eliminate answers B dan D. Yang nomor 11 juga sama nih. Kira-kira ada nggak informasi yang diberikan sama? Ada? Ya, antara B dan C ya. 1960 sama. Berarti kita coba eliminating answers atau options A dan D. A and D. Terus nomor 12, ini adalah, untuk yang nomor 11 ini, di soalnya adalah mid 1980 ya, pertengahan tahun 1980 di Denmark. Jadi nanti dalam teks bisa aja kalian tidak menemukan kata mid 1980, tapi kalian bisa menemukan tuh informasi tahunnya tuh 1984, 1985, 1986 gitu. Jadi you have to be aware of it gitu ya. Jadi paraphrase-nya pasti akan keluar. Nah, di sini juga nomor 12, New Zealand. Itu adalah highlight yang bisa kalian fokuskan, New Zealand, lalu tahunnya after 1984. Pardon my dog ya, mohon maaf. Okay, continue to the next. Ini dia contoh latihannya. Bisa dikerjakan lagi selama 1 menit. Di situ udah ada, kalian udah kasih tahu tadi kan eliminating answers-nya udah, terus udah gitu ada keywords-nya juga, pasti cepet deh menemukan jawabannya. Saya berikan waktu 1 menit ya buat mengerjakan ya. Dari sekarang. Oke, gimana? Sudah dapat jawabannya? Nomor 10, jawabannya apa? C ya.
was causing significant damage to 20% of farmland. Ada di mana sih jawabannya? Ada di sini. Ini tahun 1982. Terus dibilang kan dia 20%. Kan? Di sini disebutnya bukan 20%, tapi 1/5. Sama aja artinya. Oke? Sama aja artinya. Jadi jawabannya yang C. Significant damage. Losing topsoil to diminish the soil productivity. Ini sama dengan artinya damage farmland. Oke, nomor 11. Kita lihat 1980 ada di Denmark. Manakah itu Denmark? Ada di mana Denmark? Oh, ada di sini nih Denmark. Nih, mid 1980 tuh, lihat ya kan? 1960 sampai 1985 and increase in the Netherlands by 150%. Jadi kalau Netherlands itu the Dutch itu increase-nya 150%, sedangkan Denmark di sini dibilang fertilizer use doubled in Denmark. Jadi jelas sini bilang double, berarti di sini use twice as much fertilizer as they had in 1960. Jadi dari tahun 1960 ke tahun 1985 penggunaan fertilizer-nya itu 2 kalinya. Oke. Nomor 12 kita lihat which one of the following increase in New Zealand after 1984. 1984 kita lihat 1984 ini di Denmark gitu kan. Oh, di sini kali jawabannya ya. Di section C nggak mungkin karena tadi sesuai yang disebutkan bahwa munculnya selalu berurutan. Oh, berarti setelah itu nih. Oh, ini dia nih, 1984. Lalu ada New Zealand. Ya, betul. Berarti New Zealand di situ. Ada informasi. Berarti, which one of the following increase? Yang naik itu apakah? Nih dia. Farms begin to diversify. Berarti jawabannya yang D. Farm diversification. Jadi seperti itu cara menjawab untuk multiple options. Ya. Oke. Mudah-mudahan sampai sini kalian sudah cukup puas ya dengan latihan yang kita lakukan secara online. Ini saya berikan supaya kalian bisa latihan sendiri di rumah menggunakan teknik-tekniknya ya. Oke, karena untuk reading kalian tidak perlu khawatir. Kalau reading itu dan listening benar-benar bisa kalian lakukan sendiri di rumah karena intinya hanyalah untuk memahami atau melakukan skimming and scanning techniques dengan sangat baik. Lalu nanti kalian ngecek jawaban sama ngecek jawaban yang kalian punya dengan answer key yang sudah ada. Itu kalian bisa lihat seberapa baik sih skimming and scanning kalian itu berkembang seperti itu. Oke. Nah, kita lanjut ke tipe soal berikutnya. Ini dia. Tips for multi-choice. Answers come in order. Be careful with paraphrasing. Ya. And then locate the precise information in the passage. Kalian juga bisa nanti lihat contoh-contoh soal lagi. Ini multi-matching. Ini teksnya bisa kalian lihat. Judulnya adalah The Rocket from East to West. Nanti kalian bisa lakukan latihannya. Kalau di dalam teksnya itu jelas banget sih ada kata black powder. Black powder ini ditemukan atau digunakan oleh siapa? Gitu. Nanti langsung highlight black powder, cari langsung scanning black powder gitu kan. Oh, di sini black powder langsung di highlight. Terus rocket propelled arrows. Apa ada di mana tuh? Tapi di sini untuk lighting. Ada di mana? Oh, ada di sini langsung di highlight gitu. Right, continue. Ini sama tipsnya. Read the instructions carefully to check ya.
Oke, nah ini adalah note table sentence atau summary completion. Di sini lebih ke tricky dalam menulis jawabannya sih kalau di answer sheet. Jadi kalau dilihat di sini adalah preferred climate. Ini judulnya adalah remarkable beetle atau dung beetle ya. Nanti soalnya ada teksnya seperti itu, judulnya dung beetle atau remarkable beetle. Di sini kalian bisa lihat contohnya. Kan blank-nya itu menanyakan tentang preferred climate. Kalau di sini contohnya pakai huruf kecil, berarti kalian juga pakai huruf kecil di sini. Di sini juga nomor 12 huruf kecil juga. Terus di sini adalah complementary species. Ini asalnya dari Spanish. Nanti di sini kalau misalnya juga menyebutkan warga apa namanya country atau origin, mungkin kalian bisa pakai huruf besar, huruf kapital di the first letter. Terus start of active period di sini dibilang late spring, pakai huruf kecil. Kalau di sini juga tipe jawaban yang sama juga menggunakan huruf kecil juga. Lalu di sini number of generations per year, 1 to 2. Nomor 11 juga nanti bagaimana. Ingat di sini instruksinya adalah no more than 3 words. Kalau lebih dari 3 kata berarti salah. Ya. Nanti ini kalian bisa lihat sendiri. Nah, ini adalah contoh dari flowchart. Aduh, nanti kalau misalnya kalian lihat seperti ini, nih lihat ini diambil dari teks yang sama. Jadi tadi teks yang sama itu menggunakan nih table completion ya. Setelah table completion dia masuk ke flowchart. Jadi jangan langsung stres begitu melihat, aduh ada gambar, aduh ada chart, aduh stres langsung pingsan gitu. Nggak, jangan ya. Jadi dilihat, dibaca pelan-pelan gitu. Karena yang saya suka dari reading adalah kita nggak perlu belajar apa-apa, kita nggak perlu belajar bahasa Inggris apa-apa karena ya jawabannya ada di situ dan kita nggak bisa mau ngapalin apa, nggak ada yang perlu dihafal, ya kan? Karena reading text itu akan selalu berubah-ubah, tapi ya jawabannya memang ada di situ gitu, selalu ada jawabannya pasti ada di situ. Jadi kalian nggak perlu khawatir, kecuali kalau misalnya listening kan jawabannya memang ada di recording, tapi ketika kalian kelewatan, miss some points, ya udah lewat gitu. Tapi kalau reading kan kalian masih bisa baca ulang-ulang gitu. Ya, jadi nggak usah stres nanti. Lanjut, ini dia identify the type of word needed. Ini dia. Nomor 6 dia butuh apa sih kira-kira? Gitu. Approximate depth in centimeters below surface. Nanti ada dung beetle types. Oh, ini dia. Jadi dia minta kalau yang tinggal di sini di wilayah nomor 6 kira-kira kedalamannya 15 cm di bawah tanah. Itu tipe yang mana nih yang tinggal? Gitu. Apakah tipe yang French atau yang Mediterranean atau yang Spanish seperti itu. Nanti yang tinggal di nomor 8 kira-kira kurang dari 10 cm di bawah permukaan tanah. Siapa yang tinggal di sana? Seperti itu, ya. Ini ada lagi another sample for flowchart. Nah, ini lebih ke rangkuman atau dia seperti membuat mind map, diagram gitu ya, diagram summary. Di sini yang perlu kalian perhatikan adalah no more than 2 words. Nih, kalian bisa lihat nanti kayak di sini nih. Di sini ada blank, tetapi tetangganya memberikan petunjuk bahwa kata ini tidak di-capitalize, tidak diberikan huruf kapital. Nah, itu merupakan clue atau petunjuk buat kalian. Di sini juga sama. Fewer apa nih? Ini ngomongin verb, kata kerja, atau kata benda? Oh, kayaknya kata benda. Jadi kalian fokus in mind, saya harus mencari kata benda, dan kata bendanya dalam bentuk plural. Kenapa plural? Karena di sini adalah
petunjuknya menggunakan are. Kalau are itu plural, gitu, ya. Jadi tetangga-tetangga dari blank atau bagian yang kosong itu selalu memberikan clue, petunjuk kalian. Dan kalian misalnya dalam teks itu ternyata munculnya jawaban adalah dalam bentuk singular, misalnya book gitu ya, buku dalam bentuk singular. Tapi jawabannya di sini soalnya itu dalam bentuk are dimintanya. Ya kalian harus ganti books seperti itu. Jadi jawaban yang kalian temukan pada teks harus mengikuti format yang tertera pada answer sheet gitu. Terus misalnya dalam teks nanti kalian menemukan dalam bentuk kata kerja, ternyata dalam bentuk dalam answer sheet-nya dia mintanya jawaban dalam bentuk noun. Kalian harus bisa mengubah dari kata kerja menjadi noun. Itu sebenarnya yang susah dalam reading, menjawab reading. Oke, continue. Berikutnya, nah ini dia, ini yang sangat saya suka. Simple, tapi ternyata keluar dalam soal IELTS gitu. Jadi teksnya itu simple sebenarnya, hanya menunjukkan bagian-bagian telur. Dan telur kan kita makan sehari-hari, kita tahu apa sih isinya di sana gitu. Nah, di sini a bit tricky, jadi jangan memasukkan pengetahuan atau prior knowledge yang sudah kalian punya ke dalam teks. Jadi kalau menjawab reading, soal-soal reading itu harus berdasarkan teks yang ada di sana. Jangan pakai ditambah-tambahkan tentang kejadian terbaru lah atau apa, nggak boleh. Harus sesuai dengan apa yang ada di sana. Gitu. Karena kalau seperti yang saya bilang, kalau kalian menghubungkan antara kejadian nyata dengan yang ada di teks, nanti akan bingung, malah bingung kalian ini mau false apa not given. Kalau not given kok ada, kok kenyataannya ada, nggak bisa. Harus sesuai dengan teks, ya. Oke, ini kalian bisa lakukan sendiri. Bagian 1 itu disebutnya apa, nanti di sini ada. Di sini kan dibilang paragraf 1-nya adalah yolk, the yellow inner part of the egg where the embryo will form. Di situ. Nanti kalian temukan nih. Oh, ini nomor 5 nih, namanya yolk gitu. Lah, tapi nomor 1 nomor 2 apa nih yang kecil-kecil ini? Nah, nanti kalian cari sendiri aja, ya. Oke. Nah, ini juga satu yang saya masukkan. Di sini diagram completion. Satu hal yang benar-benar udah umum, kalian udah tahu lah. Nih, nggak usah baca teks, ini pasti pedal gitu. Nggak bisa, kalian harus tetap melihat teks. Di sini bilang, the most known part of a bicycle saddle. Saddle di mana ya saddle? Often called a seat. Oh, berarti nomor 2 ini adalah saddle. Ingat ya, kalian nggak boleh masukkan, istilahnya tuh nggak boleh sok tahu gitu. Sok tahu, oh nomor 10 nih rantai. Tulis jawabannya rantai, ya nggak bisa. Bahasa Inggrisnya apa? Di sini harus cari dulu nih. Bener nggak nih? Rantai gitu. Baru nanti harus sesuai dengan apa yang ada dalam teks. Oke? Itu sarannya. Right. Ini dia another type, providing 1 to 3 word answer. Nah, ini seperti ini. Ada jawaban bla bla bla. Involvement in apa? Berarti kalau in, preposition in selalu diikuti oleh kata benda. Entah kata benda dalam bentuk benda, thing, atau dalam bentuk gerund. Gerund itu maksudnya adalah verb plus ing ya. Misalnya involvement in speaking. Nah, itu merupakan kata benda. Terus nomor 2, soon after the war had begun, Australia's Prime Minister offered apa nih? Menawarkan apa? Gitu. Misalnya offered selalu menawarkan suatu benda kan, entah benda, pokoknya suatu barang, entah benda atau jasa. But it's a thing gitu. Nah, itu prediksi-prediksi akan jenis jawabannya itu yang harus kalian
keep in mind gitu, harus difokuskan untuk mencari jawaban yang ada di teks. Jangan lupa untuk selalu highlight keywords. Ya, kalau di sini kan Australia's view, ya. Kalau di sini Australia's Prime Minister, di sini ada kata offered seperti itu, ya. Oke. Nah, ini adalah completing a summary by choosing words that are given in a long list. Nanti misalnya di sini ada soalnya 6, nanti kalian akan diberikan misalnya 8 options jawaban. Kalian tinggal pilih mau yang mana nih jawaban yang tepat. Di sini sangat membantu sekali jika kalian sudah paham, oh ini yang dicari verb nih, kata kerja, oh yang dicari ini noun, kata benda. Tahu dari mana sih, Miss? Dari sini nih, kayak misalnya nomor 1 blank, tapi di sini ada kata an, berarti cari sebuah benda gitu, of, berarti ini benda. Terus nomor 2, it was later bla 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 that it would be the country where the plane is registered. It was later bla bla bla. Oh, nggak ada kata kerja di sini. Oh, berarti kata kerja nih. Oke, so I focus on verb. Jadi yang pertama tadi noun, yang kedua verb. Terus nomor 3, air rage has significantly. Oh, ini juga sama nih bentuk perfect tense. Tahu dari mana bentuk perfect tense, Miss? Dari kata since. Kalau udah pakai since, berarti dia adalah perfect tenses. Kalau perfect tenses, salah satu clue-nya menggunakan has. Kalau nggak has, had. Gitu. Kalau nggak had, have. Ya. Berarti di sini yang hilang adalah verb 3, kata kerja bentuk past participle, verb 3-nya. Gitu ya caranya. Jadi kalau menemukan summary completion seperti ini, make sure you understand part of speech, entah dia noun, entah dia verb, atau kata sifat, adjective, gitu. Lalu dilihat formatnya seperti apa. Lalu kalian baru cari di dalam teks sesuai dengan keywords yang kalian punya di sini. Ya, next. Ini nanti kalian bisa baca. Saya sudah menjelaskan sebelumnya ya pada saat teks itu. Indicating which paragraph contains information. Nah, seperti ini. Nanti kalian punya nih bagian-bagian statement. Paragraf mana yang membahas tentang a comparison of past and present transportation methods. Seperti itu. Nanti kalian, oh ini paragraf C ternyata. Nanti kalian tulis jawabannya C. Nggak boleh C, terus ada tulisannya ini. Nggak usah, karena yang disuruh tulis hanya A sampai H. Tuh. Write the correct letter A to H in boxes 14 to 19. And di sini ada tambahan information. You may use any letter more than once. Oke, jadi mungkin ada 2 soal yang benar-benar sama-sama dibahas di paragraf C misalnya. Itu nggak masalah. Ya. Ini dia, general tips for reading. Read instructions very carefully, follow the instruction very tightly, ya. Lalu berikutnya skim the text first, bisa untuk memahami apa sih isi teks ini, gitu. Remember, jangan dikait-kaitkan dengan pengetahuan jika kalian tahu tentang topik tersebut. Jadi kalian benar-benar harus berdasarkan teks yang ada di sana, ya. Yang ketiga adalah highlight the keywords in the questions and match them with the words in the text. Highlight keywords dulu, lalu dijodohkan. Use the time effectively. Jadi kira-kira ada 3 section kan, 3 passages itu, 1, 2, 3. Passage 1 itu umumnya lebih atau paling mudah. Passage 2 itu lebih sulit dari passage 1. Passage 3 atau teks 3 itu paling sulit di antara semua. So, you have to be really careful in managing time.
Kalau saran saya sih, karena waktunya 60 menit, saran saya make sure kalian selesai dalam waktu 15 menit untuk satu teks, ya. Karena nanti sisa 15 menitnya itu bisa kalian pakai untuk checking, terus dari gitu nanti bisa guessing. Kalau memang benar ada beberapa soal yang kalian tidak tahu jawabannya, totally lost gitu ya, kalian nggak tahu jawabannya apa, guess aja, guessing. Toh nggak ada nggak dikasih minus gitu. Terus kalian nggak usah jadi perfeksionis atau idealis. Misalnya teks 1 itu 12 soal, kalian baru bisa jawab 10, kalian nggak mau skip. Pokoknya saya harus selesai sampai 12, baru boleh lanjut ke teks berikutnya. No, ini bukan a matter of perfectionism, tapi cara kalian menjawab, bagaimana caranya supaya benar semua gitu. Bukan bagaimana caranya supaya kejawab semua, bukan. Tapi bagaimana caranya kalian menjawab benar gitu ya. Nah, ini yang terakhir adalah guess is always the best option as the last. Okay. Nah, ini adalah reading techniques and strategies yang ada di IELTS list. Ini lebih mengacu ke tips-tips bagaimana cara menjawab highlighting, seperti itu, highlighting keywords, terus don't spend too long trying to find one answer. Jadi kalian harus bisa segera move on kalau memang benar-benar, oh ini teksnya sulit gitu. Tapi kalau misalnya kalian skip question, make sure itu ditandain pakai pensil tipis-tipis supaya kalian nggak salah masukin jawaban. Kalau udah sampai salah masukin jawaban, wah itu berikutnya bakalan salah semua karena kan urutannya udah salah. Gitu ya. Oke. Nah, ini adalah useful links for reading skills enhancement. Kalian bisa klik, kalau punya waktu, kalau rajin, boleh diklik satu persatu, latihan yang banyak. Oke? Alright. Kembali ke Mbak Anggi lagi. Mbak Anggi. Ya, Ya, Mbak Anggi. Ya. Buat teman-teman yang pada mau ada pertanyaan, silakan dituliskan di chat ya. Ini aku udah ada pertanyaan nih, Miss, dari Dian. Mbak mau tanya untuk soal reading ini, apakah semua harus dijawab? Jika ada yang terlewat dan waktunya sudah mepet, apa bisa dijawab asal saja? Terus kalau kita menuliskan jawaban tidak sesuai instruksi, padahal jawaban yang kita tulis itu benar, apakah tidak akan dapat nilai? Misal, seperti tadi kata Miss Widi, misal harus tulis true, tapi kita tulis hanya T. Gimana tuh, Miss? Kalau saya lebih cenderung untuk meminimalisir resiko. Karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi pada examiner yang ngecek jawaban kita. Kalau memang dia sangat strict banget, bisa aja yang kita tulis T, harusnya tulis true, terus disalahin. Kan kita nggak bisa, akhirnya kan kita nyesel belakangan lah, kok nilai IELTS-ku kecil ya. Mungkin itu salah satu alasannya, soalnya kan kita nggak bisa menerima lembar jawaban kita kembali kan ya Mbak Anggi. Kalau setelah tes itu kan kita udah tahu aja hasilnya segini, kita nggak bisa protes atau apa gitu. Jadi kita benar-benar nggak tahu salah kita tuh di mana. Jadi kalau misalnya kenyataannya ternyata salah kita hanya di kesalahan teknis menulis, sayang banget ya gitu. Jadi apalagi tuh hanya reading instruction aja kok, masa sih reading instruction aja kalian nggak bisa follow? Kalau instruction yang tertulis aja kalian nggak bisa follow, bagaimana kalian bisa follow instructions yang diberikan sama profesor ketika kalian nanti kuliah gitu? Maksudnya kalau menurutku seperti itu. Lalu pertanyaannya, apakah soal reading harus dijawab semua? Ya, lebih baik dijawab semua karena misalnya kalian nebak, misalnya ada 5 soal kalian nebak gitu, dan itu pilihan A, B, C, D, dan kalian nebak, dan jawaban kalian benar tidak misalnya, kan bagus dia nambah 3 poin, dibandingkan kalian blank, dikosongin, kalian nggak dapet poin. Jadi lebih baik ya tebak aja, jawab aja semuanya, toh nggak ada minus gitu. Ya, kalau aku tambahannya,
hati-hati banget nih kalau misalnya teman-teman jawabnya ditulis di kertas tadi seperti Miss Widi bilang. Jangan lupa kalau misalnya ada capitalization atau ternyata hurufnya kata kerja atau apapun itu dilihat karena penulisan sangat berpengaruh dengan nilai. Kalau misalnya ternyata tulisannya salah, nilainya salah, kita kehilangan 1 poin, sayang banget kayak gitu. Terus termasuk yang true kita tulisnya T. Baiknya sih tulisnya true aja gitu. Ikutin aja ya Daripada Mbak ya, perintahnya apa gitu. daripada nanti sayang kita kehilangan poin gitu. Terus nih Miss ada pertanyaan dari Putri Sugandi. Kak, caranya gimana ngatur waktu supaya bisa terjawab semua soal tipe apa yang paling lama dijawab? Itu tadi yang udah saya bilang, tadi saya udah juga kasih contoh soal latihan yang kita lakukan sama-sama, itu adalah soal-soal yang paling susah dijawab karena kita akan susah menemukan antara false apa not given itu. Makanya tadi saya kasih cara langsung supaya kalian paham nanti cara bikinnya seperti ini gitu. Kalau yang tipe-tipe soal yang lain mah tinggal scanning informasi di teks gitu. Tapi yang paling susah itu hanya menentukan apakah statement ini itu false atau not given itu aja sebenarnya. Dan itu triknya ya jangan mengkaitkan atau menghubungkan pengetahuan yang kalian sudah pahami sebelumnya dengan apa yang ada di teks. Nggak boleh. Jadi harus murni semua informasi kalian dapat dari teks. Kalau memang tidak disebutkan di teks ya berarti not given gitu. Itu nggak sih? Iya. Terus Miss tipe apa yang paling lama? Oh tadi ya udah ya. Dari Christine Aden nanya bobot reading mana yang paling besar Miss? Kenapa? Bobot Nggak reading ada. mana Kalau yang bobot paling reading itu besar? semuanya sama. Bobotnya sama semua. Cuman tingkat difficulty levelnya itu meningkat gitu. Sama kok bobotnya, jadi nggak masalah. Misalnya kalian mau ngerjain yang teks 3 dulu, ya nggak masalah. Kalau misalnya kalian, ternyata saya lebih familiar nih sama yang nomor 3, yaudahlah. Atau kalian lihat, kayaknya reading teksnya sesuai sama bidang saya nih, engineering. Ya udah deh, saya yang ini dulu deh, lebih familiar. Ya nggak apa-apa kerjain, cuman hati-hati. Kalau kalian ngerjainnya random seperti itu, nanti cara pas masukin jawaban ke answer sheet itu bisa salah gitu. Kalau udah salah yang satu, wah itu berikutnya bakalan salah gitu. Iya benar. Sebenarnya sih kalau di reading itu kita mesti tips generalnya ya. Tadi nambahin yang Miss udah mungkin juga ngulangin lagi. Jadi tuh kita baiknya ngeliat dulu instruksinya apa, yang diminta di soal itu apa, terus baru baca paragrafnya. Tapi jangan baca paragraf itu in detail karena kan kalian nggak ada waktu. Skim and scan tuh tadi yang sudah dipraktekkan Miss Widi tuh bagus banget. Langsung cari katanya angka misalnya 1982 atau nama orang atau kata kerja apa yang diminta. Terus dilihat apakah itu kayak tadi kan discover ternyata dismantle apa sih ada rejectionnya, ada kata-kata yang mempengaruhi ternyata artinya tidak sesuai dengan yang di pertanyaan gitu. Pokoknya hati-hati banget sama satu kata yang nyelip itu bisa bikin arti dari paragraf itu berbeda. Jadi nanti kalian malah ngejawabnya, oh ini true nih karena udah muncul kata-katanya. Padahal ada kata-kata lainnya yang memudarkan arti dari kata tersebut gitu. Yang tadinya bilangnya setuju, ternyata ada kata tidak di tengah-tengah atau di belakang atau di depan kalimatnya gitu. Ini kalau misalnya teman-teman masih ada pertanyaan, silakan ditulis ya di chatnya. Terus aku mau nambahin lagi, kalau kalian ketemu sama pertanyaan yang sulit, terutama matching heading tuh aku paling ini ya, takut kelamaan enjoying gitu ya kan, saking pengen, tadi kata Miss kan, jangan terlalu perfeksionis dalam mengerjakan reading karena kalian dikejar waktu dan benar-benar strict sama waktu. Kalau nggak salah 60 menit, berapa soalnya Miss reading?
Soalnya 40 soal, 60 menit. Nah, itu kan benar-benar paling tidak ya 15 menit lah. Jadi kan ada waktu buat checking. Iya, jadi ya 1 menit 1 soal, terus juga bisa sisa waktunya bisa buat ngecekin yang lain. Dan berarti kan kalau misalnya kalian baru belajar baca nih, maksudnya bacanya, karena kan di reading itu menurut aku di IELTS nih kita ada strategi untuk membaca cepat. Nah, semakin cepat kamu baca nih kayak biasain aja kayak gini nih, tuh. Aku waktu itu sampai praktek kayak gitu di pre-departure training. Jadi dosennya, gurunya bilang gini, kamu jangan baca kata-katanya, tapi berusaha belajar mata itu dilihat langsung cepet gitu dari per barisnya apa aja, dan baca dulu pertanyaannya apa gitu. Jadi kita langsung ditandain gitu pakai pensil, bulet-buletin nih ya apa aja kata-kata keywordnya, terus langsung dilihat ke paragraf, langsung dikasih tanda gitu. Nanti dilihat apa lagi, kira-kira oh ini jawabannya. Berarti kan tadi menganalisa ya kata Miss Widi. Nah, menganalisanya dilihat tuh bener nggak kalimat yang kalian, jangan-jangan bukan true, not given. Ternyata false, bukannya kayak gitu. Benar-benar tricky sih. Reading ini emang benar-benar harus latihan banyak-banyak semua, bukan cuma reading doang. Terus juga kalau misalnya kalian tiap pagi tuh aku sering banget baca koran, atau kalau memang lagi mau fokus untuk meningkatkan skill bahasa Inggris tuh baca semuanya. Bentuk koran, bentuk artikel, bentuk akademik, topik ya, dan lain-lain itu dilatih. Dan semakin kalian mengenal beda-beda topik tuh semakin bagus gitu. Terus ini ada pertanyaan ya, bentar ya, aku kasih masukan lagi. Jadi kalau misalnya kalian yang di true, false, not given, itu semua orang, bahkan aku dan teman-temanku juga suka sedih sama pertanyaan-pertanyaan ini tuh karena sangat-sangat menjebak. Terus pokoknya latihan, perbanyak latihan, semakin kalian berkenalan dengan kata-kata bahasa Inggris atau cara teknik pertanyaan di IELTS reading, semakin kalian bisa jawab gitu. Nah, Miss, ini ada pertanyaan dari Puspita Adi. Katanya kalau tidak dijawab itu pengurangan poin atau nilainya 0, Miss? Nilainya 0. Jadi nggak ada sistem minus. Terus apa tadi Mbak? Kalau misalnya mau nembak misalnya ada 5 soal true, false, not given gitu. Tapi kalau memang kalian nggak punya waktu untuk membaca, saya saranin nembaknya true gitu. Jangan kalian juga random juga jawabnya, karena kalau random itu porsi atau kesempatan untuk benernya juga semakin kecil gitu. Lebih baik kalian tentukan aja true, karena palingan not given itu cuma 1 soal, tapi kita kan nggak tahu not given di mana. Tapi itu strategi kalau kalian nggak punya waktu untuk membaca gitu. Tapi kalau misalnya punya waktu membaca, ya lebih baik dicek dengan sebaik-baiknya gitu. Benar. Sama tadi tuh yang soal speed reading ya, menurut aku kalau misalnya kalian lagi latihan baca gitu, kadang-kadang kan ada tuh kok vocabulary yang nggak ngerti. Jangan stuck di situ, lanjutin aja. Nanti lama-lama pas kamu baca semakin banyak tuh bisa tahu ini ceritanya alurnya tentang apa ya gitu. Bisa nebak-nebak sendiri, oh ternyata ini kata-katanya artinya ini gitu. Terus juga kalau misalnya teman-teman tuh baik banget kalau misalnya ada namanya kalau bahasa Arab tuh mufrodat ya, bahasa Inggrisnya vocabularies. Tiap hari selalu bikin list at least 20 kata bahasa Inggris di bahasa Indonesiain, terus dihafalin. Pagi tuh 5, siang 5, sore 5, malam sebelum tidur 5. Jadi pas 20. Itu diulang lagi besok pagi sebelum latihan lagi yang 5 kata sebelum 5 kata tambahannya, itu kalian review lagi 20 katanya. Jadi semakin perbanyak perbendaharaan kata, itu semakin kalian ngerti nanti pas ketemu, oh iya ya ini ya.
Oh, subtle tuh artinya ini. Dulu tuh aku sampai baru ngerti artinya apa sih yang sering dipakai di academic word, exaggerating. Nah, itu baru baru oh iya ya, ternyata berkenalan dengan kata-kata exacerbate gitu. Itu kan kata-kata yang nggak biasa kita pakai dalam pembicaraan daily conversation. Tapi semakin kita berkenalan, itu kita pakai di skill-skill kita pas lagi ngomong, misalnya pas lagi latihan. Bikin nggak salah kalau kalian punya temen buat partner latihan. Misalnya, kita latihan ini yuk speaking. Hari ini berkenalan, misalnya sesinya 5 menit buat kamu, 5 menit buat dia. Jadi kamu saling mendengarkan dan saling memberikan masukan. Nah, gitu juga di kata-kata. Nanti kalian 5 kata hari ini, yang temannya 5 kata hari ini. Nah, hari ini mau conversation pakai kata-kata tersebut gitu. Jadi itu bukan cuman kalian berkenalan lalu diingat-ingat, udah itu lupa lewat gitu aja, tapi benar-benar dipakai di setiap hari kita karena ini adalah modal buat kalian. Setelah kalian PDT, itu kalian kan masuk, udah dapet nih, let's say kalian udah nyampe di Australia. Bukan kalian langsung memulai sekolah, enggak, tapi masuk ke IAP dulu, ke introductory academic program di kampus, dan itu benar-benar ya tuh persiapan untuk masuk ke pembelajaran. Bagusnya AAS ini kita semua dipersiapkan dibanding sama LPDP dan program beasiswa lainnya. Itu kita benar-benar dipersiapkan, benar-benar nggak shock karena tuh belajar itu punya stres tersendiri ya, dan apalagi baca materi akademik yang ditulis secara akademik oleh profesor-profesor gitu. Kita banyak tuh aku yang agak cultural shock-nya tuh di situ karena ini nulis esai tuh kayak gimana sih? Penganalisaan yang diminta tuh kayak gimana? Apalagi totally baru ya. Kayak misalnya, wah ngebahas tentang governance. Wah UN ngomong ini, aduh bahasanya tinggi banget, nggak ngerti. Terus gimana cara paraphrase-nya? Nah itu perbendaharaan kata yang kalian punya itu membantu banget buat nanti kalian nulis assignment dan esai, apalagi menganalisa. Oke, nih Miss ada pertanyaan dari Aji Ramdan. Katanya izin bertanya untuk yakin jawaban itu not given, gimana kuncinya? Tadi udah dijelasin kali ya? Tambahin aja Miss. Iya, kalau untuk not given ya benar-benar memang statement itu tidak ditemukan pada teks gitu. Jadi kalau memang tidak ada pembahasan tentang itu, tentang statement itu, ya berarti not given. Jangan bilang itu false. Bagaimana kita bisa menyatakan kalau itu salah, kalau pernyataan itu aja nggak ada gitu. Jadi kalau misalnya gini, kelelawar makan di pagi hari gitu. Kelelawar makan di malam hari. Kan nggak ada pernyataan bahwa dia makan di pagi hari kan, atau tidur di siang hari kan, nggak ada pernyataan, berarti jawabannya not given. Tapi kita tahu kalau kelelawar itu kalau pagi hari dia tidur gitu, tapi kita nggak boleh masukin itu karena ya memang tidak dibahas, berarti itu not given gitu. Iya benar tuh tadi. Jadi tuh teman-teman aku juga sih sering terjebak pada pengetahuan yang kita tahu. Padahal di paragraf itu nggak disebutin. Jadi jangan sampai menyebutkan sesuatu yang menurut kalian tahu, tapi paragrafnya nggak nyebutin, ya udah itu berarti salah gitu. Nah terus nih ada pertanyaan lagi dari Anania Serin. Miss Widi, most incredible, bukan pertanyaan. Ini kasih komplimen, Miss. Mbak Widi, most incredible thing, very proud of you with Mbak Anggi, well said, strongly agree Mbak Anggi. Kosakata kadang berpengaruh, apalagi menulis esai solusinya Mbak. Oke, jadi teman-teman kalau misalnya sudah memulai untuk latihan reading, ini nanti saya bakalan cari-cari lagi dokumen-dokumen yang udah saya pelajari waktu itu. Kayaknya saya pengen nyoba kasih kalian
Collins aja kali ya. Apa kalian pengen yang Cambridge lagi latihannya? Kalau misalnya ketemu yang reading nanti saya kasih via email sekalian ngasih kirim materi dari Miss Widi hari ini. Dan kalau kalian sudah mulai latihan reading dan menurut kalian, aduh kesulitan soal ini nih, Miss Widi itu ada di grup kita. Jadi kalau misalnya kalian mau share kesulitannya, siapa tahu teman-teman yang lain itu terwakilkan pertanyaannya sama kalian. Jadi bisa di-share juga Miss Widi cara menjawabnya gitu. Miss Widi ada lagi yang mau dijelasin? Sudah sih kalau misalnya untuk next pembahasan kan writing. Itu Mbak, itu rencananya mau saya pisah Mbak, writing 1, writing 2, karena writing 1 kan kalau digabung kayaknya sesinya terlalu pendek. Baiknya sih dipisah aja, pasti banyak yang punya pertanyaan deh. Oke, aku juga setuju sih kalau mau satu sesi sendiri gitu ya, writing 1, terus satu sesi lagi writing 2 gitu ya. Oh gitu, oke boleh deh. Berarti teman-teman nanti nulis untuk kita reviewnya tuh writing 1 dan writing 2 dong ya, berarti dapat dua-duanya ya? Terserah nanti mereka mau yang mana, mau yang dikasih feedback yang mana, nanti kan kita seleksi yang mana yang di-review gitu. Iya, oke. Jadi teman-teman nanti pertanyaan disiapkan Miss Widi, di-post di grup, teman-teman bisa siapin jawabannya, latihan aja, ini benefit banget buat kalian, buat latihan sesuai sama waktunya, misalnya 20 menit ya 20 menit, kalau 40 menit ya 40 menit, jangan ya kalau misalnya nggak mumpuni juga, masih skill-nya belum siap, ya nggak apa-apa, yang penting kejawab aja dulu sesuai permintaan di writing 1 dan writing 2 gitu. Miss, writing 1 itu berapa kata deh? Lupa deh, 250 ya? 150, enggak, 150. Oh, 150. Kalau writing 2? 250. 250 ya, udah lupa. Kayaknya aku bakal IELTS lagi nih sebelum S3 tahun depan. Gak usah diingat. Aku juga bakal ngambil IELTS lagi kayaknya kalau lewat dari 2 tahun kan nggak. Jadi ini teman-teman kalau misalnya udah lulus nih kayak aku nih posisinya, aku lulus dari tertiary institution education di Australia. Berarti kan di bawah Commonwealth. Itu kalau aku mau ngelanjutin sekolah S3 itu bisa langsung tanpa IELTS terus dalam waktu 2 tahun. Kalau lewat dari 2 tahun, berarti aku harus ambil lagi IELTS-nya. Nah, juga di sini buat teman-teman pelamar S3 dan Master by Research, untuk di kampus nih, kalau misalnya kalian mau conduct atau mengadakan research, kalian harus mendaftarkan dulu research ethics atau approval perizinan dari kampus, karena di sini tuh benar-benar dipikirin, dilindungin kayak gimana nanti pas kalian kondak, terus apa aja intinya isinya research ethics atau permission untuk research itu adalah membuat kalian mengetahui bahwa apa aja yang diperlukan untuk persiapan research, terus nanti pas lagi research kira-kira challenge-nya apa aja, terus pertanyaannya apa, siapa saja, terus nanti itu akan disidangkan dengan tim research ethic di kampus masing-masing yang terdiri dari 7 orang yang berbeda, yaitu satu profesor dari research ethic di kampus, satu dewan dari board-nya kampus, yang ketiga ada lawyer-nya, ada juga maksudnya bukan lawyer ya, kayak dari legal hukumnya di Australia dan juga research ethics yang ada di Australia. Jadi once kalian dapet tuh approval-nya, kalian terjamin gitu. Kayak misalnya research aku nih sekarang, itu kan jadi ada 2 jenis kan, high risk sama low risk. High risk itu yang benar-benar resikonya tinggi, yang kalau misalnya kalian mau wawancara orang-orang yang punya histori kriminal atau punya
kemungkinan untuk memberikan resiko ke kalian pas lagi conduct research gitu. Tapi kalau yang low risk itu intinya kalian mendapatkan datanya tuh dari buku atau sumber-sumber yang bisa diakses sama orang-orang kebanyakan secara publik gitu. Nah, kebetulan research aku ini kan high risk ya, karena aku mempelajari tentang jalurnya perempuan yang normal, terus terkena pemikiran radikal, terpapar radikalisasi, kemudian jadi kekerasan ekstrim, menjadi kombatannya, tapi lewat sosial media. Jadi kemarin itu aku sharing dikit nih ya buat teman-teman yang mau pelamar PhD. Sama Master by Research. Jadi itu benar-benar aku tuh menghadapi kesulitan banget. Bahkan tuh aku daftar dari bulan Mei dan bolak-balik. Jadi setiap abis sidang tuh mereka akan kasih masukan. Masukannya bukan 1-2 poin, tapi itu bisa 20 sampai 30 poin dan setiap poinnya itu ada A, B, C, D. Itu benar-benar detail banget. Kayak seakan-akan kalian tuh bikin policy handbook yang ada di Australia Awards itu. Nah, jadi aku tuh kemarin baru dapat bulan Maret ya, dan setelah di-approve itu aku benar-benar bersujud syukur banget karena akhirnya diperbolehkan. Karena tuh aku mau risetnya itu mengumpulkan data dari returnee, yaitu orang-orang yang berangkat ke Syria terus pulang lagi ke Indonesia, kan itu masih radikal ya dihitungnya. Kemudian juga sama deportan. Deportan itu yang tadinya mau berangkat belum nyampe ke Syria, baru nyampe ke Turki, udah keburu ketangkap terus dipulangkan kembali ke Indonesia. Nah, itu termasuk ke segi high risk gitu, kategori high risk. Karena mereka bisa membunuh aku atau dan lain-lain gitu, menteror dan lain-lain. Nah, tapi dengan adanya research ethic ini, kalian benar-benar dijamin bahwa kalian bakalan aman dan ada asuransinya sendiri. Nah, itu tuh ada beda-beda validasi. Berapa lama itu bakalan berlaku. Bisa ada yang 5 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun. Kebetulan aku dapetnya 5 tahun, jadi niat untuk S3-nya tuh benar-benar kuat gitu, karena mau lanjutin lagi research-nya ini sebagai pembelajaran yang lebih dalam gitu soal ini. Nah, buat kalian yang belajarnya kayak kemarin tuh ada yang bilang aquaculture dan lain-lain, itu kan alam ya, berarti kan clinical itu bahkan lebih rumit prosesnya. Pokoknya macam-macam. Nanti kalian bakalan ngadepin itu ketika kalian mau conduct research-nya kayaknya itu sesudah sidang defense ya, dan kalian ditetapkan sebagai kandidat PhD gitu. Nah, ini sharing sedikit. Oke, ini udah 2 menit sebelum kita menutup sesi. Ada pertanyaan nggak ya? Ini aku jadi ngebahas tentang additional information tentang riset ya. Nanti aku sebenarnya aku udah ada bikin video tentang kalau misalnya kalian tuh S2, student S2, terus apa aja yang kalian perlu siapkan kalau kalian ada keinginan untuk S3 gitu. Nah, kalau misalnya kalian penasaran, pengen ngelihat videonya, kasih tahu aja karena masih banyak sih beberapa video yang belum aku edit karena aku juga masih ngerjain penelitian aku sendiri gitu dan harus fokus sama penelitian ini, dan kalian waktunya juga aku kasih buat kalian gitu. Oke deh, ini udah 1 menit. Sebelum aku menutup, ada yang mau bertanya lagi atau mau kasih masukan? Kayaknya nggak ada ya. Mungkin nanti untuk yang writing, Mbak, kalau ada pertanyaan mungkin bisa kita record dulu kali ya. Jadi nanti kan jadi bisa kejawab semua gitu. Oke. Ini dari Anania Serin, S2 di Indonesia diakui, maksudnya gimana tuh? Ngomong aja, buka aja mikrofonnya. Bisa nggak? Ini aku unmute. Tinggal diklik aja.
Udah? Bisa nggak? Ya udah. Ya, ya, halo. Oke, bisa. Ya, halo, halo. Mm-mm. Ya, maksud saya, apakah semua perguruan tinggi yang program pasca sarjana di Indonesia itu mau melanjutkan katakanlah ke Australia itu, apakah cocok, nah, artinya sama begitu atau tidak? Paling tidak dia program pembelajarannya itu sama atau tidak? Karena jelas PhD lebih kepada doktoral, sementara di Indonesia magister atau ya seperti begitu kalau di program pascasarjana. Kira-kira di perbedaannya itu di lebih kepada apa begitu, Mbak Anggi? Jadi Mas, Ilmunya lebih kepada ilmu, ya, ya. aku kan belum pernah S2 di Indonesia, tapi kalau S2 di sini, Luar biasa, ya. di sini itu belum, maksudnya di sini tuh benar-benar pembelajarannya sangat-sangat mandiri. Itu tergantung kita mengorganisasi waktu kita sendiri. Makanya selalu aku bilang organizational skill itu perlu dibilang ketika lagi meng-apply AAS, karena pembelajaran yang dilakukan di Australia itu benar-benar mandiri dan semuanya itu tergantung kita. Kalau kita mau pilih, jadi di awal masuk sekolah itu kita bakalan milih unit apa aja yang akan kita ambil di trimester atau semester ini. Nanti kita enroll, setelah kita enroll, lalu kita lihat belajar sendiri nih apa aja nih tugas-tugasnya. Terus kelas mana yang ada yang kelasnya online, ada yang kelasnya offline. Yang kalau offline nanti kita lihat schedule-nya hari apa aja, jamnya, tempatnya. Bahkan tempatnya itu harus kita cari sendiri. Kelasnya itu dibayangin, kampus segede gini, kampusnya kan ada banyak juga. Dan kampus segede gini, itu ada tulisannya building apa, nomornya berapa. Tapi itu mudah sih untuk located itu. Kalau di Deakin tuh ada kayak Google Map-nya. Jadi bisa ngeklik aja ini ruangannya apa. Terus abis itu kita kalau offline ya kita harus datang ke kelasnya, kalau online ya kita belajar sendiri, organize our time sendiri organize, gitu. Yes. Okay. Jadi soalnya kalau di perpustakaan ini sendiri, perpustakaannya gede banget ya. Di Deakin ini perpustakaannya 3 lantai. Jadi pas masuk itu udah masuk lantai 2. Ke bawah tuh lantai 1 dan ke lantai 3. Ini benar-benar dikasih fasilitas yang benar-benar buat kalian belajar. Makanya tuh aku belajar itu mungkin bukan pekerjaan ya, tapi benar-benar kalau orang kan 9 to 5. Kalau aku tuh kalau aku 9 to 9, kadang-kadang 9 to 10. Sampai library-nya tutup. Tapi kalau di kampus nih library-nya 24 jam gitu. Jadi teman-teman semua bayangin nanti persiapan untuk belajarnya kan kita udah stres nih. Misalnya kalian udah keburu stres duluan di PDT, itu jauh berkali-kali lipat ketika kalian udah masuk ke dunia pembelajaran sendiri, karena kita nggak punya teman-teman PDT kan banyak kan yang satu kelas itu ada yang di Melbourne, ada yang ke Perth, ada yang ke Sydney, jadi benar-benar nggak ada temennya. Kalian bergantung ke diri kalian sendiri. Dan jangan sampai gagal. Ada satu kasus teman aku dari Kamboja, itu dia dari Myanmar. Dia gagal, anak AS juga, dan itu dia nggak bisa organize waktu. Terus juga di sini tuh benar-benar pace pembelajarannya itu sesuai sama gurunya dan aksennya beda-beda. Jadi kalau misalnya kita nggak ngerti, kita tanya. Kalau nggak ngerti juga nih satu kelas, banyak baca. Karena 1 minggu itu kita punya reading list banyak banget. Bisa dikasih tuh 15-20 sumber. Nah, untuk baca semuanya tuh kita perlu banget tuh IELTS reading skill-nya. Karena skimming, scanning, terus baca, nih maksudnya orang ini mau ngomong apa, itu benar-benar kepake banget, langsung ter-apply di kehidupan nyata kita gitu. Gitu sih, Mas. Perbedaannya apa, aku nggak tahu karena belum pernah S2 di sana gitu. Belum pernah S2 di Indonesia. Karena bagi pertanyaanku tadi seperti itu karena memang aku bangga ya dengar itu sharing Mbak Anggi, penelitian dan research-nya itu loh. Berarti betul-betul penguasaan secara baik sekali.
Mm-mm. Baik Dan secara ilmu, bahasa Inggris, pengalaman luar biasa. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman yang udah pada dapet nih, misalnya dari grup aku ada yang lolos, nanti aku bikinin grup sendiri untuk persiapan, bantuan kalian persiapan, karena tuh aku ngerasain banget bahwa waktu itu tuh sendirian banget kan, jadi nggak ada pas dari pendaftaran sampai kita kesini tuh cuman dengar-dengar dari alumni, dengar-dengar dari, dan itu semua bukan up to date. Kalau misalnya sekarang kan aku masih di sini, aku bisa kasih bantuan kalian, terus apa yang aku tahu, terus networkingnya. Jadi kalau misalnya nanti lolos dari AS, aku bakalan di grup aku itu bakalan aku drill buat perencanaan selama di sekolah di sini gitu. Misalnya kalian kan nggak cuman pengen dapat ilmunya doang, tapi juga pengen dapat kerjaannya, pengen dapat networkingnya, pengen ngerasain experience part time-nya, terus punya teman-teman di sininya. Kan nggak mau dong, udah dari Indonesia datang ke sini teman-temannya Indonesia juga gitu. Kalau mau temenan sama orang-orang Indonesia boleh, tapi buatlah kesempatan untuk berteman dengan secara global. Dan alhamdulillah untuk pekerjaan aku dipercaya sama profesor aku untuk jadi research assistant-nya beliau, dan waktu itu cuman aku doang yang anak master kebetulan dari seluruh institusi penelitian yang ada di Deakin. Jadi aku tuh dikasih Well. kesempatan banget buat belajar langsung sama profesornya tuh yang udah wow banget, namanya udah mengglobal, udah Wow, menjadi yeah. expert di bidangnya. Jadi Amazing. aku juga sampai punya akses buat jadi staff di sini dan tahu pengalamannya. Nanti aku bikin videonya sendiri selama pengalaman aku jadi research assistant, dan gimana sih cara di hire-nya di sini dengan professional institution dan lain-lain. Pokoknya aku nggak bakalan pelit sama berbagi informasi dengan kalian. Mudah-mudahan yang penting sekarang goalnya adalah kalian lolos dulu Australia Awards. Terus nanti selanjutnya stepnya aku bakalan kasih tahu lagi ke depannya. Oke, ini udah lewat dari 1 jam Thank 30 you. menit ya, sama-sama. Aku mau bacain ini dari banyak yang bilang terima kasih, dari Puspita Adi, Miss Widi, Mbak Anggi, terima kasih banyak ya ilmunya. It means a lot for me. Ya, sama-sama. Miss Widi katanya, terima kasih kembali ya. Semoga bermanfaat. Anytime butuh bantuan, silakan hubungin saya for free. Tuh, Miss Widi kan keren banget. Semoga kalian tembus beasiswanya ya. Miss Widi juga lagi daftar. Doain Miss Widi juga ya. Kita semua saling mendoakan. Terus dari Septi, amin Kak. Terus dari Anggi Wedo, terima kasih Miss Widi dan Miss Anggi. Dari Puspita Adi, amin. Makasih. Thank you so much. Putri Sugendi bilang, makasih ya Kak, amin, amin. Terus dari Aji, terima kasih banyak Miss Widi dan Mbak Anggi. Dari Miss Widi juga bilang, terima kasih ya sudah berpartisipasi di IELTS Compact Workshop. Nanti bisa dicek di video YouTube-nya Mbak Anggi. Terus dari Septi, untuk materi yang sebelumnya apa bisa dikirim juga Kak? Saya ada yang ketinggalan kemarin, itu terima kasih Kak Anggi dan Kak Widi. Terus dari Puspita, izin live. Oke, Suci bilang, Suci Ardini, terima kasih Kak Anggi, Miss Widi, keren sharingnya Kak, boleh sharingnya mungkin next time Kak. Kenapa Kak Anggi dulu pas pilih master by research bukan coursework? Oh, bukan, aku master by coursework. Ini baru berubah research gara-gara aku dipengaruhi sama profesor aku. Jadi hari kedua aku sampai, jadi pas nyampe Australia, hari kedua aku langsung ketemu sama profesor karena aku udah networking sama beliau, udah kenal duluan sama beliau di acara-acara conference sebelumnya. Makanya aku bilang ke kalian, kalian harus aktif dulu di organisasi, aktif di conference, aktif di mana-mana, supaya kalian punya network. Nah, network itu sangat membantu. Nah, bayangin waktu hari kedua aku nyampe di sini, aku langsung ketemu beliau langsung bilang, Anggi, kamu jangan pulang sebelum kamu lulus S3 gitu, tapi harus pulang karena kan beasiswanya dari pemerintah sini, jadi harus menyelesaikan visa di sini. Untuk daftar S3 mesti dari Indonesia lagi gitu. Jadi akhirnya ada pilihan untuk PhD pathways, yaitu ngambil research buat program buat banyakan komponen research gitu. Oke deh, gitu aja ya. Mungkin udah kelamaan nih, kasihan yang lainnya. Dari Christian Aden, thank you Miss Widi, Mbak Anggi terima kasih, Kurnia Desi terima kasih Kak Anggi, Miss Widi. Oke, makasih sama-sama. Semoga kita semua tetap semangat ya. Ini
Ini tanggal berapa? 10. H-20. Jadi udah kurang dari 3 minggu, teman-teman, aplikasinya tolong di-tailor lagi buat kalian yang punya kesulitan atau mau tanya-tanya, nanya aja apa aja. Kalau aku ada waktu, aku pasti bakalan siapin waktu buat kalian. Oke, gitu aja. Mohon maaf kalau ada kesulitan, ada kesalahan dan kekurangan selama membuat berbagi video berbagi ataupun kelas-kelas bahasa Inggris di Zoom. Saya juga mau mengucapkan special thanks nih buat Miss Widi yang udah menyiapkan waktu dan menyisihkan waktunya ke kita semua untuk berbagi ilmunya. Dan mudah-mudahan kita semua bisa memajukan Indonesia dengan perubahan-perubahan yang bisa kita lakukan di area kita semua. Semoga kalian semua tetap semangat ya. Sampai jumpa di Thank you, Mbak. grup-grup yang lainnya. Dadah. Assalamualaikum. Ya, makasih. Salam.